record. Nah, untuk ngecek oke. Untuk ngecek versi Laravel yaitu di sini. Ini 58, masih 58. Makanya versi PHP di Laravel ya pasti masih 72. Itu kelihatan di situ. Oke ya. Terus nanti untuk tadi kan routing ya. Di routing itu nanti masuknya ke sini. Routes, terus kemudian web.php. Nah, masuknya nanti di sini. Ini bisa dihapus, nggak apa. Dihapus gini nggak apa. Nah, terus kemudian tadi materi yang di komen. Itu kan ada komen kan? Hah? Nah, ini kan pertama untuk basic routingnya gini ya. Ada root titik dua kali, terus kemudian get. Ini basicnya kayak gini ya, basicnya ya. Ini basic. Kemudian kalau pengen manggil file welcome atau enggak, maksudnya URL-nya, misalkan nama domainnya apa, /welcome gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gini, nanti diakses dengan /welcome, nanti bakal muncul tulisan welcome. Nah, kalau yang di sini, kenapa bedanya di sini? Kalau ini kan welcome masuk ke sini, masuk ke root views welcome. Ini ya. Artinya gini ya, welcome ini masuk ke file di resource views dengan nama welcome. Kalau yang di sini URL-nya welcome, file di dalam resource view dengan nama welcome, terus nama yang akan dipanggil nanti namanya Taylor. Untuk penamaan ini nanti di dalam ini ada namanya Taylor. Ada yang belum paham? Pasti masih bingung pastinya ini. Lumayan agak bingung kan? Ini nama welcome ini URL-nya. URL yang ada di browser /welcome ini. Oke, paham ya? /welcome ini nama URL-nya. Kemudian welcome ini dari view yang ada di sini. Ini. Oke. Paham ya? Yang lain? Simbolnya sini kayak page. Page. Web kan tidak page dah. Dalam review itu page-nya. Gimana kalau panggil itu? Kemudian nanti kita membuat variabel dengan nama bacanya gimana? Taylor gitu ya. Oke. Gitu ya, paham? Sini. Kalau belum paham, ini nggak saya lanjut. Biar benar-benar paham. Silakan open mic-nya kalau yang belum. Ulangi, Kak. Belum paham. Belum paham ya. Gini. Ini URL-nya. Welcome ini URL-nya. Oke. /welcome ini URL. Ya kan? Terus kemudian welcome ini nama file yang ada di views. Yang ada di sini. Nih, ini namanya, yang welcome. Iya. Oke ya. Oke. Terus kemudian nanti kita membuat variabel dengan nama name. Name-nya itu diisi dengan Taylor. Gitu. Yang basic-nya gini, ini Kak. Nah, name-nya nama apa? Nama variabel. Nama variabel ya. Taylor ini kayak belum asli lah. Enak.
Paham nggak maksud dari ini? Tidak. Ini materi, sebenarnya materi pemrograman dasar harusnya. Yang penggunaan variabel. Pilih nulis sing ini kan perlu dong ya. Iya nggak? Pertama variabel nama string. Nah, kayak gitu. Oke, masih ingat? Atau udah lupa? Ini kan basic aja sih. Iya. Basic. Oke. Nanti gini, misalkan contohnya ini. Root. Terus bio ya. Ini bisa. Ini untuk basicnya aja ya. Nanti kalau udah penerapan pakai apa namanya create, update, delete fungsi untuk database lah. Nanti cuma gini aja. Gini aja. Kita nanti nggak bakal belajar yang itu. Resource gini aja. Tuh. Kurang gede ya? Oke, segini? Udah kelihatan. Cukup ya? Oke. Nanti kalau udah untuk apa namanya? Kalau udah masuk penerapan yang pakai CRUD, nanti cuma gini aja. Ini untuk basicnya aja, biar tahu lah nanti penggunaan ID itu fungsinya untuk apa gitu. Misalkan tadi yang welcome ya, kita kasih URL dengan nama misalkan selamat datang gitu aja, biar paham. Selamat datang. Nah, di dalam selamat datang ini kita mau manggil apa? Ini dihapus dulu. Di URL selamat datang ini kita ngambil page yang ada di resource view ini dengan nama file yaitu welcome. Welcome.blade.php kan ini? Iya. Ya nggak? Oke. Berarti ini tinggal kasih welcome aja, nggak usah kasih .blade.php. Atau welcome. Oh, gini. Oke. Ini udah jalan belum? Laragonnya? Oke ya. Itu langsung akses. Nanti bakal error harusnya. Ya. Selama ya? Kurang bisa save as atau Mas? Hah? Iya, save as. Save aja, nggak usah save as. Apa yang di save as? Ini di save aja ya. Ini klik langsung save as, ini save aja. Ctrl S. Enggak ada masalah, Mas. Hah? Bisa. Yang data sih di komen. Ini kan muncul gini kan? Karena ./-nya kita hapus. Contohnya yang di sini. Ini kan kita hapus kan? Kita komen lah, bukan kita hapus. Komennya pakai CTRL/. Cara matiin komen? Matiin komen dibalikin. Tinggal Ctrl/. Oke. Ctrl+. Coba jalan. Dan Mas. Nanti komen sama dulu. Komen nggak? Komen nama. Iya, komen. Oke. Nah, ini kan pas kita jalanin pas error gini kan. Nah, biar kita bisa aksesnya. Selamat datang. Nah, bisa kan? Nah, halo Om, nah kan? Ini ngambil ngambil file dari welcome. Terus kita pengen nambah variabel yang tadi, yang name tadi. Gimana caranya? Jadi gini. Misalkan tadi kan gini kan. Berarti koma dengan nama name kemudian paham nggak? Ini maksudnya apa? Jangan ini dikasih spasi nggak apa-apa.
Tapi jangan sampai panahnya ini di spasi. Itu gini aja. Kalau ada yang error bilang. Kalau udah simpan. Om, Contoh. ini Om nama variabelmu kayak nama Om. Ini. Ya kan bebas mau dia sih. Itu bukan nama variabel. Itu kan nama nggak mau variabel kan itu. Name kan? Name kan variabelnya. Masuk itu loh. Oh iya, nggak bisa kok. Coba aja dulu. Ini berapa? 72 bisa sih. Ini kan gini kan. Terus gini di Laravel tuh ada yang gini. Kalau misalkan kita pakai kayak gini, misalkan name nah gini, ini tinggal gini aja. Compact. Nanti aja. Terus di welcome. Mana ya? Sini. Misalkan halo mana? Ini kan. Tinggal kasih buka kurung 2 gini. Kurawal ya? Iya. Nah, kadang baru bisa Mas maksudku gitu. Nah, gini manggilnya gini. Harus manggilnya gini. Oke. Di sini kayak gini. Gini. Terus kemudian yang di welcome tinggal gini. Oh ya. Ini udah kalau udah selesai ketik bilang ya. Nanti tak kasih tahu. Bentar, Mas. Biar ada perbedaan. Sambil menunggu yang lain. Ini basicnya. Nah, ini bisa perlu. Dia mau mumet gue. Perlu kan nggak apa loh, sensor gue udah siap. Kamu kan kamu ganti mau. Mau kayak ini apa sih? Dikari. Nah, apa sih kamu kita. Nggak harus nama kan Mas? Coba harus. Yang penting di sini harus sama. Dengan yang ada di sini harus sama. Ini ya. Oke, kalau udah kita refresh. Kalau error berarti ada yang salah. Oh, masih di situ ya. Nah, ini kan muncul kan? Karena name-nya tadi dikasih nama dengan Om Taylor. Lord Outbill. Oke. Oh, salah. Guys, pindah sini, masuk salam sini. Nah, Ada yang masih bingung? Mas. Aku kayak ngono. Kamu kan boleh itu. Boleh isi itu. Ngambilnya. Boleh bisa kan enggak usah. Enggak. Langsung saja. Aku butuhan. Bukan. Aku ngambil apa? Nama sih. Nah, sini. Jadi masuk Mana? Mas kalau gini gimana Mas? Bisa saya Contoh. pakai yang gini. Berarti masuk dalamnya bawahnya. Cek share screen ya. Bisa. Masuk tip dari Mas Pintar. Masuk yang tadi Mas, yang lama. Pintarnya yang lama. Oh, gini. Ini biar nanti ada kan ini warnanya putih semua kan? Ini putih semua kan? Ini nanti yang perlu diinstal Ctrl Shift P terus install package ini. Oke. Ctrl Shift P ya. Kalau yang pakai Sublime. Ya. Oke, kalau udah enter. Tunggu sampai setelah ini dia muncul lagi.
Control Shift P. Lalu Nunggu ini, nih loadingan masih di bawah ini kan masih loading kan? Nunggu ini selesai. mana mas? Di bawah Ini install. install package. Package control. Mas Kankama. Iya. Aku ngecek. Aku ketinggalan. So, jalan gitu. Dulu tuh. Belum jalan. Ini masih lama. Kan masih loading di sini. Belum. Oke, kalau udah coba lagi install package. Mas, ini mas. Area review error. Apa error? Finite variable. Ya, namanya belum. Di yang web belum simpan. Tidak. Oke, ini ya kalau misalkan sudah muncul gini, kembali ke share screen ya. Kalau udah, cari namanya Laravel Blade Spacer sama Highlighter. Dua ini harus diinstal. Dua ini ya. Pertama Highlighter dulu. Laravel. Like nih ada dua. Nanti ada dua yang harus diinstal. Kalau ketinggalan bilang di chat aja. Enggak ada mas. Belum selesai di bawah. Nunggu sampai selesai dulu. Ini suatu Sini, pojok. tulisannya udah sukses tadi. Oh, install. Enggak muncul. Itu install dulu. Install. Nah, install package. Terus itu dia langsung muncul lagi nih. Ulang lagi ya. Ctrl Shift V, langsung klik. Ketik install, nanti pilih yang package. Oke, kalau udah, enter. Terus di sini nanti ketikkan Laravel Blade Highlighter. Oke, ini sudah selesai diinstal. Nah, setelah ini kita langsung install aja namanya internet. Oke, kita lanjut lagi install yang Spacer. Laravel Blade Spacer. Ini, oke, nungguin selesai dulu. Bisa ya? Oke. Terus restart apa namanya Sublime-nya. Exit dulu. Ya mas. Saya tuliskan. Laravel Blade Highlighter. Spacer. Udah. Sementara ini dulu. Lainnya nanti nyusul. Mas Laravel Blade kok nggak ada cuma dulu. Install package dulu. Udah. Coba muncul. Nah, tuh enter dulu. Ini tadi udah. Belum. Enter dulu. Gitu. Yang tadi mas. Oke. Harus tahu Laravel
Oh salah. Lupa. Ini kan udah. Saya belum ganti. Nah, kayak gini. Nanti warnanya kayak gini. Bakal beda. Oke, kembali lagi yang ini. Ya. Let's besok. Mas, kok nggak ada, Mas? Masa nggak ada? Tracernya yang ada. Install. Yang Hekler sudah. Tracer nggak ada. Kembali lagi. Install dulu coba. Install. Nah, terus ke situ dulu misalnya. Nah, baru cari. Oh. Nah, kan. Setiap kali install package harus ketik ini dulu. Install package dulu, baru nanti apa yang mau dicari. Kalau di sini langsung ketik Laravel Blade gini, nggak bakal bisa. Di sini tuh. Ngetik ini buka ini Ctrl Shift P atau Tools Command Palette. Ya. Terus install package ya. Nanti pas di blade.php kemudian tinggal di sini diganti dengan Laravel Blade. Terus bedanya tadi sama sekarang gini. Misalkan nah dia langsung kayak gini warnanya. Ada spasinya dan udah otomatis warnanya beda. Dan kalau misalkan ini kenapa harus name? Ya, kenapa harus name? Karena di sini tuh name. Ini variabelnya namanya name. Oke? Paham nggak? ya. Kalau itu diganti, Kalau misalkan ini diganti dengan namamu, nama kuding, nggak sinkron sama otak. Misalkan namaku. Di sini juga diganti dengan namaku. Tuh, harus sama. Ini dengan yang ada di web.php. Mas, nyamuk warnanya tetap, Mas. Warnanya Highlighter-nya udah diinstal. Di reset Sublime-nya. Ini masih PHP soalnya. Klik Blade. Hah? Blade. Oh, Blade. Iya, Bu. Oke. Ada yang masih bingung? Sudah. Harus dipilih. Oh, wis. Oke. Terus kita refresh. Dia bakal error nggak? Nggak error kan? Karena di sini dengan yang ada di sini itu sinkron. Namanya sama. Variabelnya sama. Kurang rumah. Cover kurang rumah nggak bisa ya, Mas. Kalau di enaknya di Blade, kita nggak perlu sintak dengan nama. Kalau di PHP biasa kan gini kan, PHP, terus gini, apa kalau salah, PHP gini kan, kalau PHP gimana? NPHP? Apa? Itu Gini. Apa tuh? Tutup PHP itu apa? Penutupnya apa? Gini. Ini maksudnya. Ini kan kalau di Laravel yang sama. Kalau di Blade-nya Laravel cuman gini aja. Ini sama dengan ya. PHP gini. Ini sama. Nah, ada lagi nanti ada variabel dengan nama misalnya pengen nambahin ya. Kalau pengen nambahin bisa pakai ini add php n php. Sudah. Di Laravel gitu. Itu hari ini sama dengan ini. Simple mana? Simbol panah itu apa? kurang Itu enaknya kalau di Blade-nya Laravel kayak gitu. Oke, bisa dilanjut? Enggak yang lain.
Kuman bidik. Kuman sih tadi. Ini. Ini. Rekomendasi Mas. Ini mau gak nih? Bisa Oke, bisa. bisa dilanjut. Rekomendasi Mas. Sudah mengalami kesalahan jangan diulangi. Udah paham ya sampai sini? Kalau ada yang belum paham, silahkan buka open mic-nya. Ya, kan menyimak. Ini pelajaran sudah tips. Mas, Ya, punya aku namanya kok name-nya nggak berubah warna, tetap masih putih. oh, udah di restart. Belum. Coba bisa. Sublime-nya di restart dulu, di close terus dibuka lagi. Ambil pewarna. Kita orang layar. Kalau masih belum, udah belum. Benar. Tetap. Tetap ya. Terus di Sublime pojok kanan bawah itu kan ada delete kan? Ada PHP yang tulisannya. Ya Ya. enggak? Itu klik. Nggak usah. Itu di tulisan PHP-nya diklik coba. Share screen. Udah, pilih Laravel Blade. Ada nggak? Oh, ada. Nah, coba klik. Udah. Udah ya. Yang lain ada masalah? Mas ini warnanya Mas Dini Mas. Oh, Yang di web PHP tetap. Karena kan PHP ya sini. Oke, yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Mas coba buka Apa ya di web PHP Mas? web PHP. Sama. Itu warnanya tetap Mas. Iya, tetap. Ini warna template kan di sini. Hijau, aku hijau, sampai kuning. Warna template. Dan oke, lanjut ya. Next. Ini yang kedua itu nanti pakai controller. Itu nanti aja kalau udah masuk ke controller aja ya. Oke, ini juga sama. Kalau ini bisa gini. Kalau ini kasih contoh ya. Yang mana Mas? Yang ini root parameter. Oke. Mas. Misalkan Mas tadi sih komentarnya gimana? Kontrol slash. slash. Tetap kalau yang sekarang pakai get dulu. Control slash. Slash mana tuh Mas? Ini bukan backslash ya, slash ya, bukan backslash. Enggak. Oke, kalau pengen ngasih ID teman kasih satu. Nggak bisa Mas. Cek. Function ID. Nah ini pas kayak gini dicek ini penutup dari pembuka yang mana. Misalkan ini sama ini, nah berarti pembuka sama penutupnya. Nah kalau yang di sini berarti gandengannya ini sama ini ya. Biar nggak kebalik. Terus diantar biar kalian nggak bingung. Di sini misalkan nama name user aja, user ID sama dengan user plus ID. Oh gitu aja ya, pattern. Pattern bukan ya, sama-sama ini aja. Kok min memang itu Mas? Mau dihapus nggak apa? Nggak ngaruh. Nih, oke. Dari URL ini tuh maksudnya apa? Secara komentar kan gimana Mas? Kontrol gimana? Nggak bisa Mas punya aku. Cek. Kontrol saat ini enggak. Kontrolnya yang ini. Balik.
Coba ini di blok. Oh, gantiin PHP. Oke, ini ya, gini, apa namanya, user slash dalam kurung ini otomatis kalau misalkan dikasih berapapun, dia bakal ngikuti dari apa yang udah ada di sini. Beda. Kalau nggak berarti ini, kalau jangan salah kalau misalkan bingung ya. Kayak gini, ini kan kalau di dalam apa Kurawal 1 ini, berarti ini mau dikasih diisi berapapun, misalkan gini, user, nama domain ya, nama domain .com misalkan, slash user, slash 54, lalu lagi gini, ini mau ganti berapapun, dia bakal ngikut. Pas dibuka, enter ya. Salah. Enter. Nanti isinya bakal, berarti kan ada returnnya kan. Returnnya berarti user, setelah tulisan user ada ID-nya. Berarti, pas di enter, nanti bakal muncul, salah. User, ngikuti dengan ini, kayak gitu. Kita coba ya, biar nggak bingung. Ngikuti punya aku. Oh, karena kita komen. Gini ya, oke. Kita coba dulu. User slash, misalkan. Oke, kita ganti. User slash, tadi user pakai S nggak? User aja ya. Nggak pakai. Nggak pakai S. Jadi user slash 3 lalu ini kan banyak. Dia muncul apa? Kayak gitu. Ini ngikut dengan yang ada di sini. Yang mana, Mas? Ini ID-nya sama, ID-nya. Tulisan angka-angkanya ini. Bukan, Mas, lihat yang mana, Mas? Yang programnya. Yang lain. Habis ini. Maka bingung, Mas, ini bacanya dari mana nih main? Angkanya tadi dari mana? Ini kan berupa inputan. Kalau ada kayak gini, ini berupa inputan. Kalau misalnya di dalam kurung gini ya. Ini pasti angka ini bakal berubah-ubah. Enggak statis. Sesuai dengan apa yang udah diklik. Misalkan ini kan user ini bakal statik. Kalau ini statik. Kenapa statik? Karena dia nggak ada kayak gini. Ingat nggak yang ada di blog? Itu kan misalkan Arvia academy.com /blog/ nama artikel kan? Nama artikel gini kan? Ya nggak? Judul artikelnya. Ingat nggak konsep apa? Jenis URL-nya. Nama artikel, nama judul. Titik bukan koma. Ingat nggak kayak gini? Nah, kalau kayak gini, ini maksudnya yang di sini itu namanya ID-nya. ID atau URL yang dijadikan penggantinya ini. Muncul kan? Kayak gini. Misalkan ini ID ya, kita ganti dengan Halogan. Dan berubah dengan nama Halogan. Kita lihat programnya. Kita cuma gini aja, tanpa manggil blade yang lain. Ini cuma langsung di return. Return itu maksudnya langsung ditampilkan. Langsung ditampilkan dengan nama user. Untuk Oke. Masih bingung? Pastinya. Mas, Halogan tadi dari mana, Mas? Dari tulisannya? Iya kan karena ini diganti. Coba Mas lihat yang tadi. Kontrol Z. Kontrol Z. Ya, Halogan dari mana? Halogan. Ini misalkan gini ya. ID ini atau misalkan ganti nama aja. Nama judul artikel. Misalkan ya. Ini ya.
Misalkan judul artikel, Cara itu gimana Mas? Nyamain semua itu. ini Ctrl D. Berarti Oke, kembali lagi. Ini judul artikel. Oke. Ini itu misalkan kita ngasih, ini contoh ya, user slash judul artikel tentang web development. Oke. Judul artikel web development. Kemudian terus kita return, berarti ditambahkan users, terus di atasnya nanti tinggal gini aja. Karena kita returnnya di depan udah ada users, berarti kita ngikut kayak gini. Tuh. user langsung user judul gitu. Hmm. Slash. Enggak, karena kan ini kan spasi, berarti di sini ada spasinya ini. Nah, ini tuh maksudnya mau dikasih apapun, dia bakal ngikut. Judul artikel atau apa bakal ngikut. Karena kita returnnya kayak gini. Ini kalau kita hapus bisa. Ini aja berarti. Ini kalau kita panggil URL ini. Oke, kita panggil ya. Gini, dia langsung muncul. Keren nggak? Halo kan? Udah gini aja. Nanti bakal kita pakai kalau misalkan gini. User 1 edit. Cek ya yang ada di URL-nya browser. Ini kalau misalnya gini. 1, kalau misalkan 2. Kita mau edit 2 atau mau delete. Gini berarti nanti. Ada yang masih bingung? Ini mau bingung. Malah ini toh. Kalau bingung, open mic-nya ya. Saya jelasin. Oke Mas, paham Mas. Oke, yang lain? Saya pikir mungkin begini konsepnya. Ini kan saya bingung. Halo, yang lain? Gimana? Aman? Yang di Sublime tadi, Mas. Yang di Sublime. Tadi kan ada itu deh, ada apa ya tadi? Contohnya? Ya, itu dihapus gitu. Ya, harus dihapus. Error pastinya nanti. Ini cuma skripnya Itu gini. cuma Contoh. contohnya URL gitu. Kalau misalnya diartikan ke dalam bahasa manusia. Nanti jalannya kayak gimana? Gitu kan. Makanya kan loh, kok hilang? Di enter kah? Di apa? Hapus. Oke. Bingung atau udah paham? Kalau udah paham, kita lanjut. Bentar, Mas. Coba ganti nanti. Oh, berarti sama aja ya Mas ya? Ya, bakal sama. Mau pakai ID, mau pakai apa aja. Oke Mas, paham. Harus persis. Harus sama persis. Nggak boleh ada yang beda. Oke, yang lain? Aman? Kalau kita lanjut ya. Bentar, Mas. Kenapa? Di Chrome-nya itu kan Laravel. Di Chrome. Coba saya screen aja ya, biar nggak bingung. Mas, saya mau nanya. Cek. Sisi. Kita pinan. Oke, monggo. Ini basicnya kalau memang belum paham banget silakan ditanyakan. Soalnya untuk selanjutnya itu bakal agak rumit juga. Lihat web.php. Iya, Loh, kok ini hasil? Itu belum disimpan.
Itu belum disimpan loh. Nah, coba sekarang dicek. Iya. Nah, muncul kan? Nah, cuma itu doang sebenarnya. Belum disimpan. Oke, yang lain? Saya udah paham ya? Saya lapar anjing. Hah? Oke, yang lain gimana? Aman ya, kita lanjut. Saya juga benci. Apa? Apa? Roma. Nasi goreng. Oke, kita lanjut. Oke, tadi sampai gitu ya. Oke. Ini udah. Ini juga sama. Kayak gini nanti penggunaannya untuk kalau kita udah masuk ke controller. Sementara kita skip dulu. Ini juga sama, skip aja dulu. Oke, langsung ke CSRF protection. Ini sebenarnya buat apa? Ini itu sebenarnya untuk proteksi ada di form. Kenapa harus ada proteksi? Biar tahu istilah ini nggak, SQL injection atau apa? Itu ada yang masuknya lewat form. Iya Mas, tahu. Mereka dilarang file, mereka memberikan kayak gini, CSRF protection atau cara ini kan kalau dari apa dijadikan script CSRF underscore token. Itu taruh mana? Oke, penamaan gini nanti untuk peletakan kayak gini kita taruhnya di, silahkan cek di sini. Ini belum ini ya. Ini nanti ada yang namanya ini belum ada ya. Oke. Berarti tak pesan project aja. Nggak usah diikuti ya, cuma ngasih tahu. Skrip soalnya ada di sana semua. Project-projectku ada di sana semua. Nanti kita ada materi ini di pertemuan 7, Bang. Jadi supaya nggak terkena SQL injection gitu. Enggak, ini cuma skripku di sini semua. Soalnya kan kalau di Sublime kan nggak ada. Bukan fungsinya tadi. Oh ya, meminimalisir hacker. Wah, ini. nggak usah login, cari aja. Maaf. Ini koneksinya agak lemot juga. Koneksi dulu ya. Ada 2 nama. Bentar. Transaksi, compression, repository, nggak muncul semua. Oh, sementara ini aja dulu. Oke, nanti di sini. Nah, welcome. Belum. Oh, back. Nah, ini belum ada. Coba simpan aja. Ini yang project kemarin, ada project kemarin. Ini nanti nanti kita buat fungsi login register ya. Oke, di sini di layout. Nanti kalau misalnya kita udah buat login register, otomatis folder dengan nama folder layout nanti bakal muncul yang ada di layout ini ada app.plate.php. Itu sama mereka udah di-generate otomatis. Nah, untuk meta CSRF token itu di sini. Kelihatan nggak?
Nanti sini, ini peletakannya. Mas. Eh, Oh iya, Mas. di headnya, ngikut dengan meta-meta yang lain. Oke. Cara token. Nih ya. Terus kalau di tadi Yang satunya di body ya. yang satunya di body itu ini form. Supaya formnya nggak bisa ketek gitu. Kalau nggak dikasih ini, biasanya dia error. Tuh. Oh, jadi ada ini makanya. Makanya ini kan form kan. Ya, sekarang kalau yang kemarin kita tinggal pakai Caldera form atau pakai apa udah selesai. Kalau Laravel sekarang kita sesimpel ini pun kita harus membuat skripnya. Nanti masuk ke materi mungkin pertemuan ketiga atau 4, nanti kita belajar cara input data ke database gimana kayak gitu ya. Ini cuman basicnya CSRF protection itu gimana kayak gini aja. Oke. Ini prakteknya kalau udah pertemuan ketiga 4 aja. Ini cuman buat pengetahuan aja. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk basic controller. Oke, kita buat controller dulu ya. Ini bisa nggak? Bisa. Masuk ke foldernya Laravel dulu. Kurang gede ya? Enggak. Itu gimana? Terminal? Oh, di terminal yang ada di ini. Oh ya. Ini jangan diikuti tapi sesuaikan dengan project yang udah diinstal kemarin. Ya maksudnya kan file-file BDW lah. Namanya apa? Kalau pengen tahu CD terus tab-tab. Kan misalnya gini nih. Ini CD spasi terus ketik klik tab yang ada di keyboard 2 kali. Dia muncul lagi tuh nanti. Nggak bisa, Mas. Bisa. Spasi dulu. CD spasi. Kalau pengen tahu di dalam situ ada folder apa aja. Oke. Kan metu kalau bani metu kan metu bulu ini, Bos. Iki kan Laravel ini. Jadi www coba. www tab. Tab coba. Tab langsung tab. www satu kali coba. www satu kali terus tab. Nah, langsung enter. Oh, kebalik. Nggak usah ngapa, backslash-nya di belakang nggak usah diketik. Kita pakai tab aja. Jadi otomatis nanti, misalkan kan Laravel kan, CD, Lara, tab, nanti ini nggak usah diikuti. Bagian ini, yang bagian ini loh. Bagian backslash ini jangan diketik. Biarkan ngikut dari bawaan sistemnya. Misalkan gini, Lara, tab, ini nggak tak ketik ya. Langsung enter, langsung bisa. Oke, terus di sini nanti kita tadi ngapain? Ketikan ini kalau bisa catat ya. Kalau misalkan susah hafalnya, PHP artisan. Ini kita mau ngebuat atau ngegenerate controller yang ada di Laravel. PHP artisan make controller. Misalkan user controller. Oke. Nah, kalau udah kita enter. Harusnya bisa. Harusnya. Kalau ada yang error bilang ya. Nah, dia nanti langsung memunculkan pesan controller created successful. Apa? Halo, Mas. Nah, yang lain, sabar. Oke, aman? Yang lain? Yang online?
Lanjut ya. Sepi. Bisa dilanjut? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Terus kita masuk ke folder app, kemudian HTTP, dan controller. Di situ ada nggak? App, folder, app, App, HTTP, kemudian controller. Terus filenya tadi namanya apa? Kontrol PHP gitu. user. Ini tadi kan buatnya apa? Ini kan sesuai sama ini. Kalau bingung, silakan ditanyakan. Illuminati. Illuminati. Ah, kerja ini. Ini tikus nggak apa-apa ya Mas berarti Mas ya? Yang lain nggak apa-apa. Yang anu, yang Terminal. Jangan pakai terus. Oke, kalau udah dibuka, terus kemudian nanti perintahnya apa? Disuruh ngapain? Public function. Oke, gini ya. Oke, sekarang kita buat misalkan contoh dari yang lain aja. Misalkan public function show ID title view ini profil dot user. Di atas itu betul sih. Udah. Oke, udah ya. Jangan lupa titik koma. Titik koma itu wajib sekarang. Oke, kalau udah gini ya. Bukan lagi sunnah. Ini kalau udah dibuat, terus kita buka folder resource, kemudian views, kemudian di sini, ini kan ada profil.user ya. Ya. Profil.user ini di dalam folder profil itu ada file dengan nama user. Ketika ada ada titik, sebelum titik itu nama foldernya, setelah titik itu nama filenya, dan pasti berakhir di sini. Nggak ada titik lagi. Kalau misalkan titik lagi, misalkan info, berarti setiap kali ada titik, sebelum titik ini pasti nama foldernya. Dan itu berarti taksonomi foldernya gini, profil, di dalam profil ada folder namanya user. Di dalam user ada file namanya info. Paham? Ya, cara pemanggilan di Laravel gitu. Oke, kalau misalkan kayak gini, berarti gimana? Yang lain? Selain yang offline ya? Bisa jawab? Muklis? Oh, dia lah. Mungkin di jalan lagi. Gimana? Maksudnya profil.user itu gimana? Itu nanti ada foldernya, terus nanti di dalamnya nanti ada dalam folder ada filenya gitu Mas. Oke, kalau misalkan gini, nanti user info profil. Ini maksudnya gimana?
Ini gimana? Artinya ini gimana? Itu pokoknya kalau setelah titik itu pokoknya tadi di dalamnya user ada info, dalamnya info ada profil. Nah, profil itu sebagai apa? File Volume dikecilkan. Mas. Profil itu sebagai apa? File kayaknya. File, oke. Kalau info? Folder. Oke. Oke, next. Yang lain? Udah paham? Tapi cuma apal Mas ya. Nanti kalau prakteknya belajar sama teman-teman nanti. Kalau kayak gini usahakan jangan dihafal, tapi sering praktek aja. Oke. Oke Mas. Oke, siap. Nggak usah dihafal kan, beneran. Ini saya dari dulu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke folder views. Kita membuat folder dengan nama profile. Gini aja berarti. Nama profile. Nama user profile. Ini kita membuat file. Nggak bisa ya? Oh, harus manual, masih manual. Nanti aja berarti. Berarti kita membuat folder namanya tadi apa? Profile ya. Profile. Nah, ini udah jadi kan? Senggol. Oh, salah. Ini profile ya, folder profile dulu. Terus kemudian di dalam sini kita membuat info. Nah, muncul kayak gini. Apa? Terus nunjukkan ngetes. Lalu yang dalamnya Di dalam profile ini file. Nih, sesuaikan harus sama persis. 100% harus sama. Enggak ada 90%. Bikin info, namun kan user. Sesuaikan dengan yang udah dibuat tadi. User. Loh, cara nambah file gimana? cara nambah file gimana? Buat new file, terus langsung disimpan. Namanya? Ini. Namanya kan sesuai dengan yang udah dibuat tadi. Tipenya? Ini. Nggak usah pakai tipe. Oh, al. All aja. Apa? Bisa ya? Ini apa? Bisa. Oke. Oke ya. Ini kan udah dibuat. Terus di dalam sini kita buat namanya profil salah. Kok info blend maksudnya? Ya, ekstensi di resource views tuh harus belakangnya ada .play.php. Harus .play.php. Nih. Enggak sih. Percaya sama prosesnya. User. Ya karena itu folder, file ya. File. Coba ulang. Oh, plain text berarti dia nggak ada ekstensinya. Jadi nanti gini, ulang, biar nggak paham, biar paham. Oke, ulang ya. New file, simpan, langsung simpan, nggak usah kosongan aja nggak apa. Terus di sini kan kita ngasih info.blade.php. Karena ini tipenya all file, kita harus ketik manual. Kalau kita buat kayak gini aja, simpan, ya nanti dia bukan bentuknya info aja, nggak ada ekstensinya. Oke, jadi kita ketik manual .php. Titik ya, jangan sampai koma. Kadang ada yang salah ketik, jadi error terus padahal tulisannya udah sama. Loh, hilang. Zoom in. Hilang.
Oh, reconnect. Oke. Udah ya. Gimana? Ada yang belum paham? Kalau belum paham, angkat kaki sana. Angkat tangan. Berarti udah paham ya kalau diem aja ya. Ulangi Kak yang tadi. Gimana? Tadi loh yang apa itu? Yang nyimpennya di mana, Mas? Yang barusan. Ini kalau misalkan yang barusan. Nah, pas klik folder ada di profil ini, kan klik kanan new file ya. Bentar Mas, itu kok nggak keluar toh? Sing folder itu loh. Folder views Ya, atau ini loh. yang baru dibuat. Ya, share screen aja coba, share screen. Enggak share screen, ini bingung aku. Oke, share screen ya. Bentar Mas. Enggak tinggal bingung. Aku kan bingung. Buka. CPNS. Waktu level komplit nih Mas ya. Awal pertama. Oh, baru nyambung kan? Oke. Udah ya Mas. Ini loh nggak ada. Oke. Oh, alah. Ini keluar semua yang ini. Paham. Di atas nggak ada gimana? Tadi kepencet apa gitu? View. Iya, di sini kan. Mungkin berarti kok diganti info. Itu kan yang kalau kita enak ini bro. Ini welcome langsung gini. Ini indeks. Kalau ini artikel atau tes langsung itu tampilan skema. Nah, ini kita enak ini dulu namanya transit baru mengeksekusi welcome. Baru kenapa? Itu apa ya namanya? Pertama mungkin kok buat kok kamu nggak pilih katanya. Head itu apa ya? My head minimap? Bukan. Tab object bar bukan. Oh, itu kalau misalkan di close gimana? Sama nggak? Gimana? Sama, nanti masuk lagi sama. Ini kayaknya salah klik. Kalau salah klik aja. Iya, yang di atas ini tadi juga bilang. Oke, bentar. Itu apa namanya ya? Oh, sing terminal sih Andi. Ya, apa? Wali ini. Show minimap. So Open input artisan. Tidak. Ini nggak kena berarti. Artisannya nggak jalan nih. Wis saumnya wis. Bisa. coba klik klik ALT. Muncul apa? Nggak muncul kok. Salah. Siapa ya? Kalau misalkan, ini nih di pojok kanan atas kan ada panah ke bawah. Iya. Coba klik. Namanya Bukan ya? Bukan. Ini apa ya? Satu sebuah. ini name
Ini anu ya, file Kontrol ALTP bisa nggak? Kontrol ALTP. Itu maksudnya apa? usernya loh. Nah, Gak muncul kak. kan Mac controller. Nggak muncul apa-apa. Kontrol apa ya? Apa ya? Apa coba? Kontrol Mac. Ini nih, bentar. Ini kan di file di sini. Buka ini. Aku nggak. Oh, Kontrol Shift V. Coba. Kontrol Shift V. Terus kemudian ketik view. Nah, toggle menu. Bawahnya. Iya. Toggle menu. Nah. Oke, muncul kan? Oh ya. Terus yang ini mas, yang Oke. samping ini, Oke. Mana? yang samping tadi loh. Oh, di samping. Ya. Coba klik project, terus add folder to project. Nomor 3 dari bawah. Oke. Terus yang di atas itu apa? Oke, klik. Terus Laragon, oke. www. Nah, tadi foldernya apa namanya? Tekan 1 ya. Oke, coba. Nah, muncul kan? Oke. Udah ya. Oke, kalau udah, oke, siap. Siap. Oke, sekarang ini ya. Kita buat di apa namanya? Di root. Ini kan udah kita buat ini kan? Belum kasih ya. Di dalam folder profil ada info. Oke. Terus kemudian di root kita kasih di sini misalnya sini get user profile /id. Terus di sini user wallet. Hah? Diam. Nih. Nah, pilih. Wah, delay. Bisa aku mau ngetik ya. Ini beri betul. Apa? Itu masuk Exo. Hah? Exo. Cek. Selesai ngetik dulu. Langsung lagi. Bentar. Kalau udah saya ngetik, oke. Lalu, oke. Kita bahas. Nah, Oke, udah selesai semua ya ngetiknya ya. Ini user profile udah biasa, standarnya lah. Ini kan statiknya. Sama kayak ini tadi. Oke, terus kemudian ngambil ID ya. Terus kemudian di sini ada nama controllernya, kemudian diikuti dengan add show. Add show ini apa? Ini apa? Di dalam user controller ada function-nya show. Kita cek di user controller, ya nggak? Ini ada function namanya show. Oke. Terus kita kan ada ID ya. Terus kita kasih misalkan ID sama dengan ketik 1 karena nanti
berupa apa? String. Kita kasih titik 1. Ini dari controller. Terus kita ID ini kita akan melemparkan ke view yang ada di file namanya info. Berarti kita kasih compact dengan nama ID. Udah. Compact itu fungsinya apa? Melempar. Kita melemparkan variabel ID ini ke profil ke info yang ada di profil. ID-nya itu dilempar ke profile. Nah, ya di info maksudnya, di file info. Terus, kalau udah selesai ya, kalau udah selesai kita lanjut ke info. Oke. Pesan dari ID. Udah. Salah. Ini kok bisa gini? Nanti bakal ada yang salah. Oh iya, oke, bisa. Mas, cara langsung subscribe ini gimana, Mas? Nah, Biar keluarnya otomatis. Oke. Ini toh. Nah. Kontrol D. Nggak bisa, Mas. Ini kan udah ada 2. Tinggal ketik aja wis, mari. Kenapa, Mas? Ini kan spasi. Nah, Terus spasi ini di untuk enggak gini. Salah. Stop. Apa sih? Oke, kontrol D. Oke, udah ya. Sekarang kita tes. Ini kira-kira bisa nggak? Harusnya bisa. Jangan lupa disimpan. Ini yang sering lupa kalau misalnya nyimpan kayak gini. Mulai. Jadi YouTube-nya mau YouTube apa sih, Di? Update-nya apa, Mas? Hah? Update yang update. Isinya? Iya. Ini. Isinya ini. Cuman ngasih ID aja. Itu, Bang. Ya, DR itu fungsinya apa? Waktu file. Break. Oh ya, break. Di mau ngomong nih? Ketutup. Dah, kan? Mesti bingung. Soalnya ketutupan, makanya bingung share screen kayak. Ini dari controller. Ini konsol profile. Tadi apa? Lali aku. Di web berarti kan user profile ya. User profile. Ini dari controller. Bisa nggak? Kalau error berarti ada yang salah. Bisa. Tuh. Gitu aja. Ya, masih basic. Laravel basic. Laravel lagi? Proses belajar ya? Kan ditambah di atas ini. Kan tambah. Oke. Ada yang error? Kalau error bilang. Satu main. Tetap di dalam user, Mas. Apanya? Tetap di dalam user. Kan sesuai yang ikut dari ini. Ini harus sesuai, kan statik. Kalau ini belum, ini jangan. Mana? Ini. Ada yang masih bingung? Silahkan di
Ya. Nah, Share screen. Hah? Paragon. Share screen bingung aku. Share screen. Oke, share screen ya. Monggo. Oke. Nah, ini sintak tuh kayak. Oh, sampel ini. Ini member gak? Oh, seperti itu lah. Ini biasanya lah ya. Biasanya bos. Pulang saja. Nggak bisa kayak gitu. Itu di situ ada ini nggak? Ada laragonnya nggak? Di situ ada laragonnya nggak? Apa? Coba LS enter. Itu ketik aja LS. Di mau ketik itu, enter. Nah, di situ ada Laragon nggak? Ada folder Laragon nggak? Tekan. Ya, tanganmu itu. Yang atas kiri itu, Pak. Iya mungkin. Iya kayaknya. Coba CD terus Laragon dulu. Pakai spasi nggak, Pak? Iya, pasti. CD kan change directory. Nggak usah slash. Laragon terus tab. Tab. Nah kan sudah lanjutkan. Terus lanjutkan. Yes, oke. Terus yang lain? Ada yang masih bingung? Aman berarti ya? Aman. Oke. Jangan lupa disimpan. Itu basic tapi kadang sering lupa. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini nanti aja nanti. Bentar mas. Oke, sekarang ini tadi udah kan? Nanti kan PDF-nya udah ada. Bukan yang terminal. Oke. Tahu kan lupa. Oh, Kira apa? Ya, nanti ditarik. Ini tadi kita sudah pelajari ya, yang ini. Ini sudah kita pelajari, oke? Kemana sesuatu misalnya? Nama Oke, ini tadi kita sudah pelajari ya, yang views, yang awal-awal. Belum masih kan pelajarannya masih. Udah. Apa? Ini udah kan tadi, yang welcome. Ya nggak, welcome kan? Kita perhatikan HTML baru. Ini kan udah.
Ini sama sebenarnya. Nanti tinggal main-main aja. Mana? Itu kan PHP bosku. Ini dibutuhkan ini kan. Ini loh. Ini kan sama kayak tadi. Terus welcome. Oke ya. Struktur kayak mana gitu bisa. Oke, sekarang lanjut ke ini loggingnya. Log itu sebenarnya kita buat mencatat dalam satu hari ini kita pernah ada error nggak? Error kayak gitu. Nah, kita bisa menerapkan logging ini bisa di stack, single sama daily. Stack itu biasanya cuma satu file, hampir sama dengan single sih sebenarnya. Stack sama single ini dia cuma satu file, tapi dia membackup seluruh info error yang ada di webnya. Misalkan web ini ada error, nanti error ini apa? Itu nanti bakal muncul. Ketika kita satu kali error, dia bakal muncul errornya di mana. Contohnya gini. Nah, ini kan ada di folder ini, di bawahnya roots ada folder namanya storage, ya. Terus ada logs, folder log lagi. Nah, nanti munculnya di sini. Biar muncul errornya di dalam log ini. Karena tadi belum pernah error. Pernah nggak tadi? Saya kedua. Nah kan, itu error 2 kali. Ya bakal muncul nanti. Itu nggak masalah, stuck, defaultnya tuh stuck. Nah gitu. Karena tadi ada error bagian PHP-nya. Oke ya. Oke ya. Ini stuck itu nggak masalah tadi. Satu file ada 2 ya tadi. Nah, kalau single itu cuma satu file aja. Enggak paham ya. Kalau single, terus kemudian daily. Daily ini dalam satu hari dia bakal mengasih log lognya itu berdasarkan harian, tanggalnya. Oh, berarti punya stuck ya Mas? Ya, stuck. Nah itu format stuck dari mana Mas? Stuck itu gini. Ini kan settingannya tuh ada di sini. Ini kita bisa tampilkan di .env. Nah, log channel. Oke ya. Di bawah vendor. Enggak, ini bukan. PNV di mana? PNV ini di sini. Oh, ini. Oke. Bukan. Log channelnya itu nanti stuck. Bisa stuck, single atau daily. Manual diganti gitu. Manual. Oh, di passwordnya kasih. Kadang terus urusan. Oke, ini ya, ini cuma daily. 3 ini ya, stack, single sama daily. Terus next. Nah, ini untuk bahasa pemrograman HTML. HTML-nya kalau standarnya tuh kayak gini. Dari ini HTML5 karena doctype. HTML head, header lah, header title, kemudian body-nya, terus HTML ya. Ini basicnya. Ini untuk basic HTML ini permanen. Kita nggak bisa ngedit apapun. Oke ya. Cuman kalau nama-namanya bisa. Misalnya HTML lengnya Inggris atau Indonesia itu bisa. Terus, nah, kemudian kalau masuk ke Laravel, kalau plate lah, kita masuk ke plate ya. Nah, ini tetap sama. HTML, head, body, ini tetap sama ya. Cuman bedanya di sini, di bagian add yield-nya. Yield title, yield content. Maksudnya apa? Yield sama title sama konten ini. Di sini, kalau misalkan app name, namanya ini mau diganti-ganti. Misalkan app name, strip, blog. Terus kemudian yield content ini yang akan berubah terus. Nanti ada penjelasan di slide selanjutnya. Oke, ini kan untuk di app layout ya. Di folder view, ada folder namanya nanti layout. Itu akan di-generate otomatis sama Laravelnya. Setelah kita membuat function untuk login register. Kita nggak usah mikirin login register itu gimana ngodingnya, itu nggak usah. Itu udah dibuatkan sama Laravel, enaknya kayak gitu. Oke, lanjut ke sini lagi. Belum, kita nggak usah buat. Nanti kita materi selanjutnya aja buat login registernya. App ini ya, gini ya. Nih, terus kita
Ini kan dalam satu file ada gini ya, misalnya contoh ya. Terus next. Nah, ini untuk child-nya atau folder yang lain. Oh iya paham Mas. Oke, paham? Bisa di Untuk Mas itu kayak saling antara pengambil sama diinput gitu Mas. Jadi nanti gini. Untuk yang ada di misalkan file lain lah, misalkan child atau profile atau info gitu kan. Nanti kita manggil namanya extend. Kenapa kita harus manggil extend? Biar layout-nya yang ada di sebelumnya ini kepanggil di sini. Kemudian section title-nya apa? Page title-nya tuh nanti kita mau ngasih nama apa page title-nya. Ini diganti. Tinggal ganti ini aja. Terus kemudian konten. Yang section itu tetap harus diganti Mas. Section ini memanggil namanya yield. Yield-nya tadi. Yield-nya tadi kan title kan, ada dua ini kan. Yield-nya ini kan, title ini sama konten kan. Oh, jadi gini. Ya enggak? Itu manggilnya section. Section. Oke. Terus kalau pengen manggil semua ini namanya extend. Oke. Ini kan layout app kan. Nanti kalau misalkan di dalam folder kita membuat layout baru. Misalkan namanya bukan app tapi app login gitu kan. Berarti layout app strip login ya gitu. Oke, ini kan. Pasti itu string Mas ya. Hah? Mana? Oh, Ini. Ini stringnya. Oke. Nah, kayak gini. Contohnya kayak gini. Ada banyak, misalkan header, sidebar, konten, footer. Dijadikan blade. Nah, jadinya kayak gini. Ini ada header. Kemudian sidebar. Sidebar ya ini. Ini sidebar kalau nggak salah. Sidebarnya, terus kemudian konten. Oh, salah. Ini header. Sidebar itu di mana? Sidebarnya di sini. Ini ada footer. Ini ada konten. Kenapa harus dipisah-pisah gini? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Ada penjelasannya. Oke. Oh iya Mas. Blade itu memang eksistensinya Laravel loh Mas. Iya. Jadi kalau ada blade, ada tweak. Oke Mas. Tweak itu di Ruby on Rails. Oke, nah kayak gini. Nah, misalkan di dalam dalam satu halaman, kira-kira mana yang berubah, mana yang nggak berubah? Dalam satu ini, yang berubah itu bagian mana, yang nggak berubah itu bagian mana? Kalau apa Mas? Kalau misalkan halaman ini kan kita ngeklik halaman apapun lah, halaman kita terus kita setelah kita klik mengarah ke website lain, oke kan? Nah, ketika kita klik halaman lain, kira-kira yang tetap dan yang berubah itu apa? Bagian mana? Yang tetap itu namanya. Oke. Nah, yang berubah yang bodinya. Oke. Berarti gini, konsepnya gini. Ini header ini nggak bakal berubah walaupun page-nya lain. Mau about us, homepage atau halaman lain lah. Header sama footer ini nggak bakal berubah. Yang berubah ininya aja kan. Isinya kan. Nah, itu berarti masuk ke bodinya. Makanya di sini dijelaskan ini nav-nya dia masuk di kategori kayak gini. Biar cukup kontennya yang ada di sini. Ini yang berubah-berubah terus. Nah, dia ngasih nama dengan child-nya. Itu paham nggak? Takutnya nggak paham. Jadi nanti misalkan bukan child ya, misalkan about us. Ini juga sama. Oh, berarti satu-satu gitu Mas? Ya. Oh ya paham. Ini Pak. Misalkan ini misal mau about us, mau kontak, nah isinya tetap kayak gini ya Mas kan? Jadi isinya itu manggil isi yang pertama tadi, paham nggak? Jadi ya isinya bukannya kontak, header atau footer itu cuma manggil dari yang pertama tadi, yang sudah ada isinya sih. Itu nggak Mas? Nah, gampang. Jadi nanti ini kan cuma konsepnya kayak gini ya. Oke. Kira-kira view ini udah paham belum atau masih bingung?
Kalau masih bingung, saya jelaskan ulang. Silahkan yang masih bingung, angkat kaki, angkat tangan. Kaki berarti keluar dulu. Guys. Oke, atau udah paham? Kalau udah paham, masuk ke tugas. Enggak, tugasnya ini masih simpel. Tenang. Enggak, ini gampang kok. Oke, berarti ya, langsung ke tugas ya. Ini kalau udah maju, kita nggak bisa mundur lah ya. Berarti kita next ke tugas ya. Oke. Ada yang mau sebelum tarik mundur? Sebelum dihitung mundur, silakan yang mau nanya. Tadi kan ada namanya masih di depan yield. Mana ini? Ya, sebelum add ada namanya. Enggak. Ini. Bukan ini. Oh, paling ya, itu. Kan Ini. add names strip terus sebelumnya add kosong. Emang gini. Yang spasi. Iya kan kalau misalkan nggak dipasi nanti gabung semua. Nggak bakal error, tapi cuman ya gabung aja. Kan lebih enak kan gini. Spasi, strip, spasi. Kalau saya sering gitu. Add names-nya ini. Ini kan nanti bakal mau di halaman apapun yang berubah cuman ini aja. Yang mana? Ini aja. Title-nya. Nih, ini loh. Add yield-nya, ini yang bakal berubah. Kalau dia dikasih add, itu yang bakal berubah. Selain itu nggak bakal berubah. Oke. Ya. Oke. Itu yang manggil yang depan tadi. Ini nganu sih summon. Summon, oke. Summon berarti fishing diceluk dah. Kan sing sexton dan sexton ini kuci usri. Iya. Nah, ini Oh, terus yield-nya title, yield-nya sama konten. Dah, gitu. yield-nya title sama konten. Nanti di page lain kita manggil dengan nama section. Oh, jadi summon yang di summon section. Summonnya section ini mensummon. Section summon. Kuci usri. Berarti user-nya. Nah, User-nya kan section. Terus summonan ini yield. section ini kuci usri sing dia emang. Sing dia emang yo. Tergantung apa? Di sini kan lho. Title atau konten. Oke. Ini udah paham ya? Yang lain gimana? Aman? Udah paham ya? Oke, lanjut ke udah 1, 2, tara. Ini tugasnya. Oh, tapi udah file-nya. Iya. Enggak, ini cuman buat apa? Cuman memasang aja. Yang dihubungkan berupa file zip. File zip dari projectnya itu di zip semua. Makanya saya ngasihnya .zip sama .7z. Hah? BIA. Waktu Indonesia Argi Academy. Itu adalah waktu. Waktunya Argi Academy sama waktu yang ada di jam itu beda. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Itu siapa? Apa itu? Itu siapa? Oh, gimana? Wah. Guys, siapa guys? Wah. Ini Dashboard admin. Contohnya gini. Contoh. Ya. Contoh. Admin dashboard template. Contoh. Ini admin ada langsung muncul ya? Admin LTE 1. Astagfirullah. Aku host loh. Oke. Di kickbar. Gitu. Nih, ada admin LTE. Nah, nanti template-nya kayak gini. Admin dashboard kayak gini. Ini seperti inilah contoh. Untuk kalau di WordPress itu WP admin. Ingat WP admin? Ingat, Mas. Ya, seperti itu.
Kayak gitu. Dashboard. Nah, Ini apa ya? Apa ini lagi? tapi ini ada yang lebih bagus lagi, tenang. Duanya. Kan cuma masang aja. Nge-lag. Masang tok. Masang gimana Mas? Maksudnya Ya. seperti ini. Yo. Karena ini cuma template, Bos. Kamu Is- nanti belajar lah. Yang paham. Tugas Ya, lah. berarti maksudnya kosong. Nah. Ya. Dari kosongan nanti kita ambilkan misal seperti ini. ini diklik tidak enak apa-apa. Enggak usah. Itu masalah klik-kliknya nanti tak ajari. Di next. Berarti Karena nanti berkaitan. Template, Bos. Oh. Template. Yo, ada ya kan? Ya. Kalau di sana template. Yo. Dem. Ada ya kan? Oh. Nanti kayak gini. Bisa kayak gini. Atau ada yang lain. Ini juga ada. Template admin. Material dashboard kayak gini. Terserah kalau ini masalah kayak gini. Ini silahkan kembali ke anak-anak. Pilihannya kalian yang mana? Terserah. Nggak ada ketentuan harus ini. Yang penting ininya harus ngikuti dari blade-nya. Ini tak cek satu-satu kalau udah dikumpulkan. Ini statik, dijadikan statik. Terus ini yang dijadikan dinamis. Itu ya. Welcome-nya aja diganti nggak apa-apa. Welcome aja yang diganti. Welcome diganti kayak gini. Yang welcome Bebas kan mau atau mau Atau buat apa? sendiri. Page baru nggak apa-apa kalau udah bisa. kan sebenarnya akhirnya buat teks baru kan. Jadi slash dashboard kayak gitu itu bisa. Nanti di dalamnya return view dashboard itu bisa. Terus nanti CSS-nya ditaruh di public. Caranya. Di anu nih sublime. Nanti di sini. Situ. Nanti di sini. Peletakan CSS sama JS-nya. Gimana, Mas? Ini public. Oh, CSS sama CS. Terus biar apa namanya? Ini kan ada namanya mana ya? Nanti kan ada namanya kayak gini kan, link kayak gini kan. Ketika nanti muncul misalkan link sekarang segini kan, href terus titik-titik titik-titik template bla 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 lah bla 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 .css diganti dengan ini kan gini kan, karena ini nanti kebacanya berarti sebelum URL nanti ada template, folder template, terus ada file namanya ini kan, pasti nanti error kalau kayak gini, nanti diganti gini, salah, ini biasa apa kurung 2 kali aset, terus diikuti dengan template, terus bla 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 .css atau .js terserah, kalau ini sama aja, yang penting foldernya CSS, JS, JS. Nanti supaya kompetitif, Mas. Hah? Yang template terus garis miring yang isinya kalau lanjutannya itu bla bla bla. Nah itu kan nama CSS-nya. Misalkan kalau di sini di public kan ada app.css kan, berarti nanti app.css atau .js sama aja, nggak ngaruh. Itu. Nanti pakainya ini ya, aset ini ya. Ini kenapa harus aset kayak gini? Ketika kita pakai aset, otomatis dia nanti diarahkan ke public. Apa yang ada di public ini, kita manggilnya lewat aset. Ini nanti kalau diartikan di web, kalau udah kita akses webnya, jadi nanti di sini bakal muncul, misalkan https, nama domainnya apa, domain.com/css/app.css. Itu. Ini nggak usah diketik jadinya. Kita lebih memudahkan kita ketika pindah-pindah page. Tuh, paham ya? Kalau nggak paham nanti chat aja. Kalau nggak buat grup di Telegram sebelum lupa. Hah? Nggak mau WA?
Kebanyakan grup WA soalnya. Not responding di WA. Oh, nggak respon karena WA itu untuk klien. Oke, tugasnya ya lupa. Nih, template-nya terserah. Mau template yang lain juga silakan. Monggo. Berarti ada 2 pack tuh Mas ya? 2 pack. Ada? Ada 2 pack. Pick, ya. Yang pertama dashboard. kedua halaman berupa profil. Ya, benar sekali. Wow. Nah ini yang dikumpulkan yang mana Mas? Semua. Zipnya, semua. Zipnya, project-nya. Oh, sekarang project semua. Iya, project-nya sekalian. Oke Mas. Enak kan? Mudah sekali ya. Apa enggak? Kan aku ngasih tugas itu nggak pernah susah. Enggak ada yang susah. Sekarang kita cari makan. Oke ya, sip. Ini udah paham ya? Ada screenshot? Udah. Oke ya. Berarti, Kita buatkan grup. nah silakan buatkan grup. Oke, berarti kalau ini udah paham, kita cukupkan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin, mohon di-kick. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini langsung stop. Stop. Langsung N nggak apa-apa, langsung otomatis nanti. Cek.